Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you? Today, I will try to explain about last week contents, last week subject about thanking and apologizing. Oke, di sini ada kontennya atau isinya adalah thanking expressions, apologizing expressions, example, dan practice. Dan diakhiri dengan diskusi ya. Oke, yang pertama ya, di sini thanking expression. Apa sih thanking? Ya, thanks, thank you. Berterima kasih. Jadi thanking itu adalah berterima kasih. Kapan sih kita mengucapkan terima kasih? Pasti ya, kita mengucapkan terima kasih ketika ada seseorang yang melakukan sebuah kebaikan kepada kita biasanya. Ya, kita tuh merasa bersyukur atas kebaikan tersebut dan kita mengungkapkan ya rasa terima kasih kita, rasa penghargaan kita terhadap orang yang sudah memberikan kita kebaikan tersebut. Oke, di sini kalau misalkan dari pengertiannya, di sini thanking expressions adalah respon kita untuk berterima kasih ketika seseorang memberikan kita bantuan, hadiah atau memuji kita. Sebaiknya kita menunjukkan respon yang baik terhadap hal-hal tersebut dengan cara mengucapkan terima kasih sebagai bentuk penghargaan. Sebaliknya, jika seseorang mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada kita, kita juga harus bersikap dan meresponnya dengan baik. Jadi sebaliknya ya, kalau misalkan kita sudah berterima kasih, kalau misalkan orang yang kita ucapkan terima kasih itu pasti dia merespon balik dan mengucapkan terima kasih kembali atau sama-sama ya, seperti itu. Jadi kita sama-sama enak menebar kebaikan. Oke. Di sini ada beberapa ekspresi ya, yang bisa digunakan untuk berterima kasih. Dan di sini ada beberapa respon terhadap ucapan terima kasih tersebut. Di sini ada beberapa contohnya dari thankingnya, expressionnya, yaitu thank you so much, thank you very much, I would like to thank you for. Jadi kalau misalkan I would like to thank you for, itu berarti untuk hal-hal yang lebih spesifik ya, detail. Kalau thank you so much atau thank you very much itu hampir sama ininya, terima kasih. Thank you so much itu adalah terima kasih sekali ya, terima kasih, banyak terima kasih. Thank you very much juga sama, banyak terima kasih. Jadi itu mungkin lebih penekanan aja ya. Jadi kita berterima kasihnya lebih lagi daripada biasanya. Di sini ada beberapa responnya. You are welcome, my pleasure, you are very welcome, the pleasure is mine. Hampir sama ya sebenarnya ininya. Ya, kalau misalkan you are welcome ya kembali kasih ya, atau ya sama-sama. My pleasure, kalau my pleasure itu adalah ini kesenangan buat saya ya, saya sangat senang bisa membantumu, misalnya kan seperti itu. You are very welcome ya, kembali kasih banget ya, itu istilahnya kalau misalkan bahasa Indonesianya. Dan the pleasure is mine, sama saja ya sama yang my pleasure, cuma mungkin dibalik-balik sedikit supaya lebih terdengar enak sama yang kita berikan respon. Oke. Di sini ada yang informalnya ya. Mungkin ini beberapa kata di sini yang paling sering kalian gunakan. Di sini ada thanks a lot, many thanks, thanks for the help or good, thanks for helping me, thanks for everything, I thank you, much appreciated, I very much obliged to you. Oke. Thanks, intinya adalah thanks terima kasih. Thanks a lot, terima kasih banyak. Many thanks sama ya, banyak terima kasih. Thanks for the help or goods. Ya, Pak. Maaf, saya dari As Bandung ini menawarkan testimoni roti, Pak. Oh, silakan aja. Saya lagi. Thanks for help or good. Maaf ya, itu ada sedikit ini. Oke. Thanks for help or good. Jadi kalau misalkan kita ininya bantuan atau menerima hadiah, bisa menggunakan kalimat ini, thanks for helping me. Nah, ini untuk seseorang yang telah membantu kita, responnya seperti ini, thanks for everything, terima kasih atas semuanya ya. Thanks for helping me adalah
terima kasih sudah membantu saya, thanks for the help or thanks for the good, ini adalah terima kasih atas bantuannya atau terima kasih atas hadiah dari kamu. I thank you, aku berterima kasih sama kamu. Much appreciated, sangat saya hargai ya. Much appreciated itu adalah sangat menghargai. I very much obliged to you. Sama ya ini juga ya, saya sangat berterima kasih kepadamu. Oke, di sini ada responnya. Responnya yang pertama adalah no problem. Ya, nggak masalah. It's okay. Okay. Anytime. Ini kapan saja. Ya, ini kalau misalkan ini terima kasih. Kapan saja. Berarti itu dia orangnya sangat-sangat ini ya, sangat-sangat baik. Jadi kapan aja dimintain bantuan pasti dia membantu. That's alright. Ya, nggak apa-apa. Kalau misalkan bahasa Indonesia, ya nggak apa-apa. Don't mention it. Jangan diungkit-ungkit ya, don't mention it itu jangan diungkit-ungkit. Udah, terima kasih, nggak masalah ya, jangan diungkit-ungkit. Don't mention it. Never mind itu never, jangan, atau jangan pernah. Mind itu adalah pikiran, jadi jangan dipikirin ya. Jadi responnya ini jangan terlalu dipikirin lah ya. No worries, sama ya, nggak usah dipikir-pikir, nggak usah dijadikan beban, biasa aja. Sure, tentu saja ya, sure itu tentu saja. It was nothing, nggak ada apa-apanya. Maksudnya di sini bukan nggak ada apa-apanya ininya ya, tapi bantuannya itu nggak apa-apa ya, nggak usah disebut-sebut lagi ya. Mungkin di sini maksudnya adalah bantuannya itu adalah ikhlas ya, dia itu ikhlas membantu, jadi dia jawabnya it was nothing. Oke, next. Di sini ada example-nya. Di sini ya, mungkin kalau gambarnya tidak terlalu jelas, jadi Bapak coba mengandaikan. Di sini ada dua orang siswi ya, yang pakai kerudung sama yang pakai bandu. Kita sebut aja ya, yang pakai kerudung itu adalah Aisyah ya. Yang pakai bandu di sini adalah Meli mungkin ya, seperti itu. Di sini Aisyah terlihat menginjak kulit pisang ya. Di sini Aisyah menginjak kulit pisang sehingga dia di sini dia hampir menginjak kulit pisang dan hampir terjatuh ya. Wah, kasihan dia pengen jatuh Aisyah, tapi ditolong sama Meli. Are you alright? Let me help you to stand up. Ouch, my leg. Jadi Aisyah ketika hampir terpleset ya menginjak kulit pisang, dia mengucapkan ouch, my leg. Di sini Meli menjawab dengan menolong Aisyah yang hampir jatuh. Are you alright? Let me help you to stand up. Jadi Aisyah hampir jatuh, dibantu bangun sama Meli. Dan di sini Aisyah meresponnya ya, kebaikan Meli yang telah membantunya dengan you are so kind, thank you. Meli, kamu baik sekali ya, terima kasih. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kita kalau misalkan ada orang yang menolong kita hendaknya ya mengucapkan terima kasih. Dan ketika kita menerima ucapan terima kasih itu, ada baiknya juga kita merespon balik dengan mengucapkan welcome atau my pleasure. Oke, next. Di sini ada seorang bapak-bapak ya membawa kardus sama anaknya memakai kacamata ya. Yang memakai kacamata ini kita panggil aja si Nobi. Nih, bapaknya Nobita ya, berkata sama Nobita, can you help me to carry this heavy box? Jadi bapaknya Nobita meminta tolong sama Nobita ya untuk membawa kotak yang dipegang oleh bapaknya ini. Dan kotak ini adalah heavy, nggak tahu isinya apa ya, mungkin isinya rumah ya, mungkin isinya pesawat terbang ya, nggak tahu ya. Tapi kata si bapaknya ini, kotaknya ini berat, jadi minta tolong sama Nobita untuk membantu mengangkatnya. Oke, kata Nobita ya, sure papa, tentu saja papa. Kata bapaknya ya, thank you, terima kasih sudah menolong. Jadi Nobita sudah menolong bapaknya untuk mengangkat kotak yang berat ini, dan bapaknya mengucapkan terima kasih, thank you. Di sini ada contoh lagi ya, di sini ada tokoh kartun ya yang sangat terkenal, mungkin kalian sudah pernah nonton ininya. Di sini ada Rara yang lelaki ya,
Yang lelaki adalah Nusa, yang perempuan adalah Rara. Di sini mungkin kondisinya lagi belajar bareng, lagi belajar bahasa Inggris kayaknya ya di sini, karena Rara di sini meminta untuk meminjam kamus dictionary. Ya, kita coba bacakan ya Rara. Nusa, may I borrow your dictionary? Harusnya ada question marknya di situ, ada tanda tanya ya. Kepotong ininya. Oke, di sini ya Rara meminta Nusa untuk meminjam kamusnya. Nggak tahu ya kamus apa ya, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Zimbabwe ya, Bapak kurang tahu. Yang penting di sini adalah Nusa itu Rara itu meminjam kamus dari Nusa. Dan respon Nusa di sini adalah, of course Rara, here you are. Nah kebetulan ya Nusa ini punya kamusnya yang ingin dipinjam oleh Rara dan memberikan kamusnya tersebut. Mungkin Rara juga lagi belajar bahasa. Oke, Rara di sini menjawab thank you, dan Nusa merespon dengan you are welcome. Enak ya kalau seperti itu ya, ada thank you, ada you are welcome, jadi kita saling berbalas kebaikan di sini. Oke, next. Di sini ada ya si botak ya si botak kembar. Di sini ada Upin dan Ipin. Upin yang baju kuning, yang ada rambutnya sekriwil doang ya. Ipin yang botak permanen ya. Botaknya keseluruhan ini ya, Ipin. Oke, di sini Upin mengucapkan, what are you doing Ipin? Apa yang kamu sedang lakukan Ipin? Ipin menjawab, I'm finishing my homework Upin. Jadi Ipin ini ternyata sedang mengerjakan homeworknya, atau mungkin di sini adalah tugas ya, PR ininya, pekerjaan rumah. Nah di sini Upin ya, dia baik hati sekali ya, sebagai kakak mungkin ya. Upin itu kan kakaknya ya. Upin ini menawarkan bantuan kepada Ipin. Upin berkata, can I help you? Bisakah saya membantumu ya, menawarkan bantuan? Ipin menjawab, oh thank you very much. Oh terima kasih banyak ya Upin sudah membantu mengerjakan PR-nya, tugasnya. Dan Upin menjawab di sini, don't mention it. Nggak usah dibahas ya, biarin. Saya bantunya dengan ikhlas kok. Kata Upin seperti itu. Oke, jelas ya. Nah di sini ada video ya tentang thank you manner. Thank you, you're welcome, thanks, and my pleasure. Mungkin bisa dilihat lagi nanti. Bapak berikan PPT-nya ya, langsung ke ininya. Lalu yang berikutnya di sini ada part kedua, ada apologizing expression. Oke, apologizing. Yang namanya manusia ya, pasti kita pernah melakukan sebuah kesalahan. Dan kalau misalkan kita menyesal ya, telah melakukan kesalahan tersebut, biasanya kita mengucapkan maaf, ya, meminta maaf. Ya, kita menyakiti seseorang misalnya, atau kita merugikan seseorang, atau kita menjadikan seseorang itu menjadi beban kita, atau mungkin kita melakukan kesalahan terhadap seseorang, kita baiknya ya meminta maaf kepada orang tersebut. Oke. Di sini ada pengertiannya ya. Apologizing expression adalah ekspresi untuk meminta maaf. Ketika kita menyesal telah melakukan kesalahan atau membuat orang lain dalam kesulitan atau rasa kurang bahagia, hendaklah kita menyatakan permintaan maaf agar orang yang telah ditimpakan oleh kesalahan kita bisa memaafkan kita dan sedikit membuatnya merasa baikan. Sebaliknya ya, jika seseorang menyesal dan meminta maaf, sebaiknya kita memaafkannya agar kita juga merasa lebih baik. Nah ini ya, kita meminta maaf dan kita juga harus belajar untuk memaafkan. Nah memaafkan ini biasanya ya lebih berat daripada meminta maaf. Ya kita harus bisa ya memberikan maaf kepada seseorang ketika orang itu meminta maaf sama kita, supaya kita itu tidak merasa terbebani dengan sakit hati kita gitu terhadap orang tersebut ya. Jangan dijadikan dendam, jangan dijadikan rasa sakit hati itu terpendam ya, biarkan, let it go ya, kita maafkan orang tersebut. Oke. Tuhan saja ya maha memberikan maaf, apalagi ya kita sebagai hambanya harus belajar nih ya untuk bisa meminta maaf dan memberi maaf. Oke, di sini ada beberapa kata-kata atau frasa yang bisa kalian gunakan ya untuk meminta maaf atau merespon terhadap permintaan maaf seseorang. Ya, thanking
Ini salah ya, harusnya apologizing expression, belum apa ganti nih. Oke, please excuse me for, I do apologize for, please excuse me for, maaf ya, permisi, I do apologize, saya meminta maaf untuk, I'm ashamed of itu saya malu terhadap, jadi mungkin melakukan kesalahan apa gitu yang memalukan, jadi dia meminta maaf karena saya malu ya, dia malu. I'm terribly sorry for, saya sangat meminta maaf untuk, pardon me for, permisi saya pernah seperti ini, punten gitu ya. Please forgive me for, tolong maafkan saya atas apa tuh ya. Please accept my apology, tolong terima permintaan maaf saya. I apologize, saya meminta maaf. I do apologize, sama ya, meminta maaf juga. Jadi ini hanya semacam variasi saja. Sebenarnya sih ya apologize atau I'm sorry aja udah mewakili ya permintaan maaf kita. Jadi kalau misalkan kalian menjelaskannya lebih ini lagi, mungkin kesalahan kalian berat ya, mungkin bisa dibarengin dengan kata-kata yang lain supaya permintaan maaf kita itu diterima oleh orang yang kita mintakan maafnya. Oke, di sini ada beberapa respon. Apology accepted, yang permintaan maafnya diterima. I quite understand, ya saya pengertiin aja ya, saya mengertiin aja, nggak apa-apa. I forgive you, saya memaafkanmu. It's fine, nggak apa-apa ya. Ini kalau it's fine tuh nggak apa-apa kalau di bahasa Indonesia itu. Please don't let it happen again. Nah ini ya, sebagai udah dikasih maaf juga dia sambil mengingatkan kembali sama orang tersebut, tolong ya jangan diulangi kembali kesalahannya. That's alright, itu nggak apa-apa ya, sama ya, it's alright juga, itu nggak apa-apa. It doesn't matter, sama ya, ini juga sama, nggak apa-apa. Cuman mungkin kata-katanya lebih, ada yang lebih umum ya, ada yang lebih sopan gitu ya. Oke, next, di sini ada yang informalnya. Sama ya, ini juga ya, salah nih ya, bukan thanking expression table-nya, tapi apologizing. Nanti Bapak coba perbaikin. Di sini ada beberapa ya. Sorry, I'm sorry, I'm so sorry. Sama ya, kalau misalkan di thanking sama di apologizing, ini mungkin yang informal ini yang paling sering kalian gunakan nih. Ya, I'm so sorry, it's my bad. Ini karena keburukan saya. Ya, forgive me, maafkan saya. I'm really sorry, saya sangat menyesal. Sorry, it's all my fault. Maaf ya, saya menyesal, ini adalah kesalahan saya. Sorry, my mistake, sama ya, kesalahan juga. Sorry, I shouldn't do that. Maaf, harusnya saya tidak melakukan hal tersebut. Ya, di sini ada responnya. No problem, it's okay, that's alright. Forget it, lupakan saja. Never mind, jangan dipikirin ya, sama ya. No worries, nggak usah dikhawatirkan. It's fine, ya nggak apa-apa. Don't worry about it, jangan terlalu khawatir tentang hal tersebut. Oke, di sini ada beberapa contohnya, example dan praktis, bisa kalian coba praktekkan di rumah. Di sini ada bapak ya, ada bapak atau kakek ya. Nah di sini ya ada sapi apa ya? Kok sapinya kecil-kecil? Oke, kita anggap aja ya sapi. Dan di sini bapaknya ini meminta si anak SMP-nya ini, kita panggil aja si Budi ya, si Budi. Jadi Budi dan bapaknya ini punya peternakan, punya sapi. Nah di sini ya bapaknya Budi meminta Budi untuk memberikan makan sapi-sapinya. Would you like to feed the cows? Maukah kamu ya memberikan makan kepada sapi-sapinya? Nah di sini ya Budi ya merespon dengan I'm so sorry, we run out of the grass. Maaf ya. Maaf ya, kami kehabisan rumput ya. We run out of the grass. Kita kehabisan rumput. Jadi rumput ini kan mungkin makanan buat sapinya, dan kebetulan ya rumputnya sedang habis. Jadi Budi meminta maaf, nggak bisa ngasih makan, rumputnya sedang habis. Jadi harus beli dulu atau mencari dulu di ladang ya. Oke, next.
Di sini ya ada ibu Nobita lagi ya. Ada Nobita dan ibunya. Kalau misalkan di kartun itu ibunya Nobita ya, kartun Doraemon, ibunya namanya Masae. Bukan ya, itu Mas Shinchan. Oke, kita anggap aja ya ibu Nobita sama Nobita. Jadi di sini ya di rumah ternyata Nobita ini dia memecahkan gelas tuh, menjatuhkan gelas ya. Gelasnya di lantai itu berserakan. Jadi di sini Nobita menjatuhkan gelas dan gelasnya berserakan di lantai rumah. Lalu Nobita mengucapkan sama ibunya, "Ouch, I'm so sorry." Kata ibunya Nobita, "It's okay dear, let me help you." Ya, nggak apa-apa Pak nak, biar ibu bantu kamu. Let me help you. Biar ibu bantu kamu ya. Kalau misalkan di dunia nyata mungkin ya, kalau misalkan kita mencahin gelas, ibunya malah marah-marah. Tapi ini ibu Nobita baik banget ya. Jadi Nobita menjatuhkan gelas, nggak dimarahin ya Nobitanya, malah dibantuin untuk membersihkan. Oke dear, it's okay dear, let me help you. Thank you. Terima kasih ibu. You don't have to say it. Oke, tambahan lagi ya, you don't have to say it. Kamu nggak usah berkata seperti itu, ya, nggak usah disebutin, nggak usah diomongin, udah bantu-bantu bersih aja ya, bersih gelasnya, takut keinjak sama yang lain, terluka nanti lebih parah lagi. Oke. Nah di sini ya ada contohnya yang lain. Ini mungkin kalian kenal ya sama wajahnya. Di sini ada Tanisa dan Iren. Tanisa berkata di sini, "Iren, can you lend me your calculator?" Ya mungkin di sini lagi mengerjakan tugas matematika nih. Jadi Tanisa meminta ke Iren untuk meminjam kalkulatornya. Kalau sekarang sih mungkin gampang aja ya. Di HP, orang yang punya HP pasti ada kalkulatornya tuh. Ya. Ternyata di sini Tanisa nggak punya kalkulator atau mungkin nggak tahu. Jadi dia meminjam kalkulator dari Iren. "Iren, can you lend me your calculator?" "Iren, bisakah kamu meminjamkan saya kalkulatormu?" Di sini Iren menjawab, "I'm sorry Tanisa, I'm still using it." "Maaf ya Tanisa, saya masih menggunakan kalkulator tersebut." Jadi kalkulator Iren masih dipakai nih ya. Tanisa belum bisa minjem. Lalu di sini Tanisa menjawab, "That's okay, I'll borrow another." Jadi di sini Tanisa menjawab, "Ya udah nggak apa-apa ya, nanti saya coba untuk meminjam ke yang lain." Oke. Next di sini ada Nobita yang asli ya, Nobita sama gurunya nih, Mr. Senju. Nobita ini ya ternyata telat datang ke sekolah. Dan di sini diperingatkan oleh Mr. Senju ya, supaya Nobita nggak telat lagi. Telatnya kenapa nih? Kalau misalkan telatnya karena sesuatu hal yang emang urgent ya, yang penting, yang nggak apa-apa ya. Cuman di sini alasannya Nobitanya itu telatnya karena dia bangunnya telat. Kenapa? Karena malamnya dia tidurnya terlalu malam. Ya, dia tidurnya terlalu malam karena menonton TV. Waduh, ya malam-malam ya nonton TV apa tuh ya? Acara apa tuh? Bahaya tuh. Oke, Nobita di sini berkata, "Sorry sir, I'm late." Mr. Senju berkata, ya di sini Nobita berkata, "Sorry sir, I'm late." "Pak, saya telat." Mr. Senju kemudian menjawab, Why are you late, Nobita? Kenapa kamu telat, Nobita?" Nobita menjawab di sini, "I get up late, sir. I watch TV until midnight." Saya bangunnya telat, Pak. Saya menonton TV sampai tengah malam. Ya, menonton TV sampai telat malam. Nah ini acaranya apa nih ya? Kalau malam-malam kan bahaya ya. Mr. Senju menjawab kemudian di sini, "You must sleep early. Please don't do that again." Di sini ya, namanya guru ya pasti ya. Dia kalau melihat anak muridnya melakukan kesalahan, dia sambil menasihati supaya anak muridnya itu tidak melakukan kesalahan yang sama. "Kamu harusnya ya, Nobita, kamu harusnya tidurnya lebih awal. Tolong ya, jangan dilakukan lagi. Jangan telat lagi, jangan nonton terlalu malam, nonton TV terlalu malam ya, jangan tidur telat, jangan tidur terlalu malam. Nanti bangun paginya telat dan datang ke sekolahnya telat."
Nobita di sini menjawab, "All right, sir." Harusnya ya di sini ya, "All right, sir." Oke, sir. Iya, Pak gitu. Harusnya Nobita juga ya setelah diberikan nasihat yang baik oleh gurunya menjawabnya dengan terima kasih harusnya ya. "All right, sir. Thank you. Thank you for your advice. Thank you for your lecture. Thank you for your forgiven." Ya. Harusnya ya Nobita itu menjawabnya dengan lebih santun lagi seperti itu dan berjanji untuk tidak mengulanginya. "All right, sir. I will never do that again." Misalkan seperti itu. Oke, next. Di sini ya ada video tentang meminta maaf dan memberikan maaf. Oke, mungkin itu aja dari Bapak ya. Semoga penjelasan Bapak bisa dipahami dengan baik, bermanfaat bagi kalian. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Tidak bosan-bosan Bapak ingatkan di sini untuk selalu menjalankan 3M dan 1F ya. 1V. 3M, 1P ditambah nih. Yang pertama adalah memakai masker, yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun, dan yang ketiga adalah 3M yang ketiga adalah menjaga jarak. Dan V yang satu adalah vaksin ya. Sekarang udah bisa ya, umur yang 12 tahun ke atas sudah ada vaksinnya. Jadi Bapak harapkan ya semuanya sehat, menjalankan 3M dan plus 1V dengan baik. Kalian dapatkan vaksin ya, suntikan vaksin supaya kita sehat semua dan pandemik ini bisa cepat kita lalui dengan baik. Oke, itu aja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.